Mustafa dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen saya 22 dan saya berasal dari SMA Negeri 10 Semarang. Di sini saya akan menyampaikan tugas kembali, yaitu tugas biologi. Tugasnya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat cara-cara pencegahan virus COVID-19 dan cara pencegahan yang saya bacakan berikut ini saya ambil dari data WHO. Buat kalian yang belum tahu WHO, yaitu W-nya itu World, H-nya Health, yang O-nya Organization, artinya Organisasi Kesehatan Dunia. Dan berikut adalah 12 cara pencegahan virus COVID-19 yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu mencuci tangan secari mungkin. Gunakan air hangat dan sabun dan gosok tangan kamu setidaknya selama 20 detik. Pastikan cuci tangan kamu hingga pergelangan tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku. Kamu juga dapat menggunakan sabun antibakteri dan antivirus. Cucilah tangan kamu beberapa kali sehari, terutama setelah menyentuh apapun, terutama ponsel atau laptop kamu. Selain itu, sedia hand sanitizer jika ingin keluar rumah. Hal ini bisa menjadi cara pencegahan virus utama yang dapat kamu lakukan. Kedua yaitu hindari menyentuh wajah. COVID-19 dapat hidup di permukaan yang keras hingga 72 jam. Kamu bisa saja terkena virus setelah kamu menyentuh gagang pintu, selang isi bensin, atau bahkan ponsel kamu. Jika hal itu terjadi, hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah virus COVID-19 ini dengan tidak menyentuh bagian wajah dan kepala apapun termasuk mulut, hidung, dan mulut mata kamu. Selain itu, hindari juga kebiasaan menggigit kuku karena dapat memberi virus corona ini peluang untuk berpindah dari tangan ke tubuh kamu. Yaitu hindari salaman atau bersentuhan dengan orang lain. Demikian pula, hindari menyentuh orang lain. Kontak kulit ke kulit dapat membuat virus COVID-19 menyebar dari satu orang ke orang lain. Hal ini juga sebagai upaya dalam melakukan social distancing. Untuk melakukan hal ini, kamu bisa pertahankan jarak setidaknya 1 meter atau 3 kaki dengan orang lain, khususnya dengan mereka yang sedang batuk, bersih, dan demam. Yang keempat yaitu hindari pinjam meminjam barang. Jangan berbagi-bagi barang pribadi seperti ponsel, make up, atau sisir. Penting juga untuk tidak menggunakan peralatan makan dan sedotan untuk yang sama dengan orang lain, termasuk keluarga kamu sendiri. Yang kelima yaitu tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Gejala virus COVID-19 salah satunya yaitu batuk. Oleh karena itu, meskipun kamu mengidap flu, biasa penting untuk menutup hidung dan mulut ketika sedang bersin atau batuk. Jika tidak, kamu bisa menularkan virus flu dan membuat sistem imun orang yang ditularkan menurun. Gunakan tisu atau masker ketika sedang batuk atau bersin, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Yang keenam yaitu bersihkan barang-barang sekitar kamu. Gunakan disinfektan berbasis alkohol untuk membersihkan permukaan yang keras, barang-barang yang sering kamu gunakan, seperti meja, gagang pintu, furnitur, ponsel, laptop, dan lainnya, secara teratur beberapa kali sehari. Jangan lupa untuk juga menggunakan disinfektan setiap kamu menerima barang dari luar, seperti kiriman makanan atau paket. Yang ketujuh yaitu hindari keramaian dan berkelompok. Berada dalam keramaian atau sekelompok orang membuat kamu akan berpeluang menularkan atau tertular virus COVID-19. Keramaian di sini termasuk tempat beribadah, karena kamu mungkin harus duduk atau berdiri berdekatan dengan jamaah lain. 8 yaitu hindari makan atau minum di tempat umum. Sekarang bukan waktunya untuk pergi makan. Kamu harus menghindari restoran, coffee shop, atau tempat nongkrong lainnya. Karena virus ini dapat ditularkan melalui makanan, peralatan makan seperti piring, sendok, dan gelas. Sebagai gantinya, kamu bisa menggunakan jasa delivery makanan dari restoran favorit kamu. Perlu diingat untuk memilih makanan yang dimasak hingga matang dan bisa dipanaskan kembali. Panas tinggi setidaknya 132 derajat Fahrenheit atau 56 derajat Celcius. Karena makanan yang dimasak hingga matang dapat membantu untuk membunuh virus corona. Ini berarti kamu bisa menghindari makanan mentah seperti sushi atau salad. Yang ke-9 yaitu cuci bahan makanan setelah dibeli. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab
Pada bahan makanan bisa saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus COVID-19. Kamu dapat mencuci bahan makanan sebelum disimpan di dalam lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida ataupun cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan cukup efektif. Yang ke-10 yaitu gunakan masker kain. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC menganjurkan untuk semua orang menggunakan masker saat berada di area publik seperti supermarket. Dengan menggunakan masker kain ini, kamu sudah bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 dari satu orang ke orang lain. CDC menginformasikan cara dan instruksi bagaimana kamu bisa membuat masker kain sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan dasar seperti baju yang sudah tidak lagi digunakan dan gunting. Namun perlu diingat ada beberapa hal yang perlu diketahui. 1. Menggunakan masker saja tidak bisa sepenuhnya melindungi kamu dari virus COVID-19. Kamu perlu juga menjaga kebersihan dan melakukan social distancing sebagai cara mencegah virus corona ini. Kemudian yang kedua, masker kain ini tidak seefektif menggunakan masker medis atau N95. Tapi untuk kamu yang tidak mengalami gejala apapun, cukup menggunakan masker kain saja karena masker N95 lebih penting digunakan untuk tenaga medis. Kemudian yang ketiga, cuci tangan kamu sebelum dan sesudah menggunakan masker. Kemudian yang keempat, cuci masker setiap habis pemakaian. Yang kelima, kamu bisa mentransfer virus dari tangan ke masker yang kamu gunakan. Hindari menyentuh bagian depan masker. Kemudian yang terakhir, masker tidak dianjurkan digunakan oleh anak di bawah 2 tahun atau orang yang belum bisa atau kesulitan menggunakan atau melepas masker sendiri. Yaitu lakukan self quarantine atau stay di rumah aja jika sedang sakit. Hubungi tenaga medis jika kamu mengalami gejala virus COVID-19. Penting untuk kamu untuk karantina sendiri di rumah sampai kesehatan pulih kembali. Hindari duduk, tidur, atau makan bersama orang rumah lainnya. Gunakan masker dan cuci tangan sesering mungkin. Yaitu yang ke-12, lindungi diri dengan asuransi jiwa. Selain melindungi diri dengan mengikuti anjuran di atas, sebaiknya kita memiliki perlindungan jiwa untuk diri kita dan keluarga dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang bekerjasama dengan perusahaan lain bisa memberikan perlindungan yang sangat efektif, yaitu perlindungan menyeluruh. Baiklah, itu tadi beberapa cara pencegahan virus corona yang harus diterapkan oleh teman-teman semua. Kenapa harus? Karena angka penambahan virus COVID-19 di Indonesia sangat besar karena sudah mencapai 1 juta lebih. Oleh karena itu, teman-teman harus menerapkan gaya hidup sehat, yaitu dengan melakukan 12 cara mencegah virus COVID-19 yang telah saya bacakan tadi. Kalian saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga cara-cara tadi, 12 cara tadi yang telah saya bacakan tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman, karena sampai saat ini masih sangat banyak yang terkena virus COVID-19. Jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, karena itu tadi, karena virus COVID-19 sangatlah berbahaya bagi teman-teman semua. Jadi tetap di rumah aja, stay safe, stay healthy, dan stay at home. Saya ucapkan terima kasih kembali pada teman-teman saya yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.